Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini Bisa akan menjelaskan materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan kelas 7 di semester genap. Kompetensi dasar menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. Tujuan pembelajaran dengan siswa membaca materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, maka siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian interaksi, 2. Menjelaskan pola-pola interaksi, 3. Menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup, 4. Menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan dengan rantai makanan berumput. Langkah-langkah pembelajaran. 1. Siswa memperhatikan video pembelajaran di YouTube. 2. Siswa mencatat semua informasi di video. 3. Siswa mengerjakan latihan soal. 4. Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru melalui Google Classroom. Pengertian interaksi. Interaksi adalah suatu jenis perlakuan yang terjadi ketika dua atau lebih objek saling mempengaruhi atau memiliki pengaruh terhadap satu sama lain. Sekarang kalian perhatikan pengertian pola interaksi. Pola interaksi, setiap makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain. Itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa pola interaksi yang dapat terjadi pada makhluk hidup, yakni 1. Persaingan atau kompetisi, 2. Pemangsaan atau predasi, 3. Kerjasama atau simbiosis, 4. Antibiosis. Bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Makhluk hidup butuh tempat tinggal yang disebut dengan habitat. Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi matahari, dan mineral. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di dalam ekosistem ada dua komponen penting, yaitu 1. Komponen biotik atau makhluk hidup, 2. Komponen abiotik atau makhluk tak hidup. Komponen biotik terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Di dalam komponen biotik tumbuhan dibagi atas 1. Produsen, 2. Konsumen, 3. Pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan makhluk hidup lain. Tumbuhan mensintesis atau membuat zat makanan menggunakan bahan karbohidrat atau CO2 dan air H2O dengan bantuan cahaya matahari. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut dengan organisme heterotrof. Konsumen akan bergantung pada makhluk hidup lain untuk makanannya. Pengurai bertugas membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai adalah cacing, bakteri, dan jamur. Fungsi pengurai juga menguraikan bahan organik menjadi anorganik. Hasil penguraian dibutuhkan oleh produsen dalam kebutuhan mengolah makanan. Komponen abiotik merupakan benda tak hidup yang ada di dalam lingkungan. Keberadaan komponen tersebut sangat mempengaruhi jenis makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan. Beberapa komponen abiotik antara lain: 1. Cahaya matahari adalah sumber utama energi untuk semua makhluk hidup di bumi. 2. Udara
termasuk beberapa jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Air. Semua makhluk hidup di bumi membutuhkan air untuk bertahan hidup. Pola interaksi dibagi menjadi 4. 1. Pola interaksi persaingan, yaitu perebutan zat makanan yang menyebabkan kerugian pihak lain. 2. Pola interaksi predasi, yaitu mendapatkan makanan dengan memangsa hewan lain. Contohnya, singa yang memakan rusa. 3. Pola interaksi simbiosis adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dalam suatu lingkungan. Jenis simbiosis yang kita ketahui dibagi menjadi 3. 1. Simbiosis mutualisme. 2. Simbiosis komensalisme. 3. Simbiosis parasitisme. 4. Pola interaksi antibiosis, yaitu pola interaksi makhluk hidup di mana makhluk hidup satu menghambat makhluk hidup yang lain. Jenis simbiosis dibagi menjadi 3. 1. Simbiosis mutualisme, yaitu hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan saling menguntungkan satu sama lainnya. Contohnya, bunga dengan kupu-kupu. Kupu-kupu akan hinggap dan menghisap nektar dari bunga. Kupu-kupu mendapat keuntungan berupa makanan, sementara bunga akan dibantu proses penyerbukannya. Contoh yang kedua dari simbiosis mutualisme adalah burung jalak dan kerbau. Burung jalak memakan kutu yang ada di punggung kerbau. Jalak mendapatkan keuntungan berupa makanan, sementara kerbau akan dibantu karena rasa gatal di punggungnya akan hilang. Contoh simbiosis mutualisme yang ketiga adalah jamur dan tanaman alga. Jamur akan membuat lingkungan menjadi lembab. Tanaman alga mendapat keuntungan karena bisa melakukan proses fotosintesis. Sementara jamur juga bisa mendapat makanan dari fotosintesis yang dilakukan tanaman alga. Simbiosis yang kedua anak-anak yaitu simbiosis komensalisme, yaitu hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu pihak dan pihak yang lain tidak dirugikan maupun diuntungkan. Pada simbiosis komensalisme ini hanya satu pihak saja yang diuntungkan, sementara pihak lain tidak mendapat pengaruh apapun. Contoh simbiosis komensalisme. 1. Ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora biasa berenang di dekat ikan hiu. Ikan remora mendapatkan keuntungan karena mendapat sisa makanan ikan hiu dan mendapat perlindungan. Sementara ikan hiu tidak akan terpengaruh dengan perlakuan seperti ini. Contoh yang kedua, simbiosis komensalisme yaitu anggrek dan pohon mangga. Anggrek akan menempel di pohon mangga agar mendapat sinar matahari dan zat air. Anggrek mendapat keuntungan karena bisa melakukan proses fotosintesis. Sementara pohon mangga tidak diuntungkan atau dirugikan dengan keberadaan tersebut. Anak-anak, perhatikan contoh yang ketiga simbiosis komensalisme. Ikan badut dan anemon laut. Ikan badut biasa tinggal di tentakel anemon laut. Ikan badut mendapat keuntungan karena terlindung dari pemangsanya. Sementara anemon laut tidak akan terganggu dengan keberadaan ikan badut tersebut. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup,
di mana satu pihak dirugikan dan satu pihak diuntungkan. Demikian kalian perhatikan contoh 1 simbiosis parasitisme. Di situ ada kutu dan rambut. Kutu biasa tinggal di tubuh hewan seperti kerbau, sapi, zebra, dan rambut manusia. Kutu mendapat keuntungan karena mendapat tempat tinggal dan menghisap darah hewan ataupun manusia. Sementara hewan-hewan tersebut dirugikan karena darahnya terhisap oleh kutu. Contoh yang kedua parasitisme, yaitu cacing pita dan manusia. Cacing pita tinggal di sistem pencernaan manusia. Cacing pita mendapat keuntungan karena mengambil sisa sari makanan yang menyebabkan manusia merasa dirugikan. Contoh yang ketiga dari simbiosis parasitisme yaitu lalat dan buah. Lalat tinggal di dalam buah. Lalat akan mendapat keuntungan karena memiliki tempat bertelur dan berkembang biak. Sementara buah akan dirugikan karena bisa menjadi busuk. Kalian perhatikan pola interaksi antibiosis adalah pola interaksi di mana makhluk hidup satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lain. Kalian perhatikan itu ada tanaman padi yang di sekelilingnya terdapat tanaman rumput. Kalau tanaman padi itu menyerap makanan dari dalam tanah, kemudian dibarengi dengan rumput juga mendapat makanan dari dalam tanah, akhirnya makanan yang diserap oleh padi menjadi berkurang. Otomatis pertumbuhan dari padi akan terhambat. Bahasan berikutnya yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup secara linier untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Anak-anak perhatikan rantai makanan berikut. Urutan proses makan dimakan pada rantai makanan di bawah ini adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang diuraikan, hasil uraian dari dalam tanah dibutuhkan produsen sebagai nutrisi dalam pertumbuhannya. Anak-anak perhatikan jaring-jaring makanan berikut. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Rantai makanan yang bisa kalian amati pada gambar tersebut adalah 1. Tumbuhan dimakan ulat, ulat dimakan ayam, ayam dimakan elang. 2. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Yang ketiga, tumbuhan dimakan tikus, tikus dimakan ular. 4. Tumbuhan dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Dalam hal ini tumbuhannya beda dengan yang pertama ya. Yang kelima, tumbuhan dimakan ulat, ulat dimakan katak, katak dimakan elang. Demikian anak-anak untuk penjelasan jaring-jaring makanan.